terus terang menuntut saya terus bergetar terus nih Pak, bukan terus karena bukan apa ini di depan saya guru-guru saya semua. Jadi yang kita muliakan guru kita Profesor Hasbi, kemudian di belakang juga ada Prof. Nazar, di depan beliau ada Pak Jafar, ini juga ada orang yang paling berjasa Pak Nasir. Saya ingat sekali yang menerbitkan buku Ulama Dayak. Terus di depan ini kalau saya absen saya nggak perlu presentasi Pak. Terlebih lagi di depan saya ini ada guru saya juga Prof. Is. Kemudian banyak ini yang tidak sanggup saya sebutkan satu persatu. Pak Pasri di belakang. Kemudian di depan kita juga ini ada dua tokoh besar di wilayah ini, Pak Prof. Herudin sebagai warik. Dua, karena enak, saya ingin dengan kalimat kurek. Jadi dulu ada kurek, ada kuket, ya, atau kudek, pembantu dekan. Ya. Jadi ada Pak Wali dua juga. Kemudian di depan saya ada yang muda saya, Cik Sal. Saya panggil beliau Cik Sal karena mereka punya memori yang cukup berkesan dengan saya. Kemudian ibunda saya, Ibu Mega. Kemudian ada lain-lain juga. Kalau saya absen terserang ini habis waktunya. Tiba-tiba sampai tadi saya berpikir Pak Yarmin, kenapa harus saya yang memegang buku ini? Saya sampai tadi pakelung gitu loh. Apa alasannya? Kemudian saya mencoba merangkai-rangkai. Apa karena saat Pak Hasbi atau Pak Hasbi pensiun saya terima SK buku besar? Pas pada saat yang sama di Uni jadi doktor. Tidak. Apakah itu simbol itu? Apakah ini seperti itu atau karena saya wakil direktur Elsama? Ya, saya di situ wakil direktur belum dipecat sampai hari ini. Jadi sampai hari ini saya masih belum bisa memberikan alasan yang kuat kenapa beliau memilih saya, karena di depan saya ini adalah Pak Pur yang punya banyak sejarah dan memori bersama guru kita Prof. Hasbi. Namun kalau beliau yang meminta, beliau nggak pernah panggil saya KBA. Nama panggilan beliau kalau yang panggil Kamal itu di Aceh itu orang tertentu saja. Jadi kalau udah panggil Kamal itu berarti orang itu punya masa lalu dengan saya. Kalau yang punya masalah sekarang itu pasti panggilnya KBA, Kota Banda Aceh. Jadi kalau ada beberapa orang Pak Yarmin yang itu kalau mereka suruh nggak bisa saya bilang tidak. Pertama Pak Hasbi, yang kedua itu almarhum Prof. Min Haji. Mungkin Bapak Ibu kenal, itu Pak Min Haji itu guru saya juga. Yang ketiga Prof. Azla, itu juga mentor saya, sudah berpulang juga. Kemudian ada lagi mentor saya di Thailand, namanya Abdul Sabur. Itu kalau dia sudah email, brother, come to Thailand, itu saya langsung bergerak. Jadi ada beberapa, sama kayak Gus Dur itu juga demikian, punya mentor. Kalau dia itu yang memerintahkan pergi, kata Gus Dur, dalam api itu dia masuk. Jadi di Aceh salah satu orang beliau yang selalu setiap bertemu itu selalu tunjuk tidak beliau. Itu selalu. Jadi diskusi keilmuannya itu tidak pernah putus. Kemudian kami kadang-kadang sharing buku. Dan kalau tidak salah saya 2 minggu yang lalu ya Prof ya, di kota saya berencana nanti akan menulis buku yang juga di Prof Is 70 tahun. Dan sekarang juga ongoing proses, kalau saya tidak salah punya Prof Aliasa sedang diproses juga 70 tahun itu yang di bawah leadingnya Pak Dr. Ali Bakar. Kemudian ongoing proses buku untuk guru kita bersama, Allah Yarham Pak Safir. Itu juga alhamdulillah setelah kita kompori melalui WA terkumpul ada sekian belas artikel dan sekarang mungkin prosesnya pada MP ini di Bandar juga. Artinya tradisi untuk menghormati guru itu terus kita jaga. Terakhir juga dulu buku Pak Prof. Yusri Sandi, saya juga heran hari ini kenapa beliau
sakit ya. Harusnya itu salah satu juga salah inspirator kita. Nah, dalam waktu yang 20-30 menit ke depan, saya akan mencoba meletakkan lokasi, meletakkan sosok Pak Asdi, Pak Nazar, Pak Jafar. Dalam pikiran saya, ini saya sebut dengan the power of Lambaruskate force. Ini ya. Jadi sekarang the power of Lambaruskate force ini luar biasa dampaknya di Aceh. Kecil mereka berdiri dan beberapa tokoh lain, meskipun sekarang ada di power of Landuro, Lampunun, Lamtuba dan Lam yang lain, tetapi the power of Landingin dan Lambaruskate very powerful. Ya, saya harus akui itu karena saya 45 tahun, 2,5 umur saya itu bersama mereka. Mereka tahu kapan saya lagi remeng, kapan saya lagi sakit, tahu semua mereka lahir batin saya. Jadi bagaimana pengaruh Lambaruskate, poros Lambaruskate ini terhadap karir kami ya? Nah ini, iya makanya saya tidak mau cerita di sini karena nanti dianggap saya melankolis Bapak Ibu. Tapi poinnya gini. Saya ingin membagi ada satu coba di sini judulnya adalah sejarah intelektual Muslim di Aceh. Karena poros Lampingan ada Prof. Yusman, poros Lambaruskate, mungkin ada beberapa lagi yang mereka itu adalah datang dari kelompok-kelompok ABS. Itu ABS bukan dengan ABS tapi awal dari bawah. Jadi bagaimana kelompok-kelompok ini datang? Ya Pak Dani karena mengumpulkan drone. Saya mau bernasi baru. Ini adalah keluar dari Riyadh ya. Jadi, nah bagaimana latar belakang masyarakat Aceh yang melahirkan sosok-sosok mutiara peradaban Aceh pada hari ini. Nah, saya mengklasifikasikan ada 4. Ada 4. Nah, kelompok yang pertama adalah, saya pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris seperti ini, village-based scholars. Para sarjana, para cendekiawan, para begawan ilmu yang datang dari kampung, yang mereka adalah para survivor. Saya masih banyak mendengar cerita beberapa guru besar kita di Darussalam itu adalah para pemungut rumpun. Ya, rumpun di situ. Saya nggak tahu. Pokoknya dulu di sana mereka hidup para survivor dari kampung keluar baik itu kelompok ABG awak dari Rute dan ABS awak dari Sarawak dan yang kesini dari kampung. Jadi selaksa ya istilah mudah. Tadi saya diskusi dengan tadi katanya bagaimana cara sehingga keberhasilan mereka sampai hari ini itu bisa menghiasi beberapa episode sejarah di Aceh. Ini satu keberhasilan. Saya selalu diceritakan bagaimana Prof. Asmi cerita masa lalu beliau dari hutan di Tanjung Lawu. Kemudian banyak kalau kita dengar tuh rumah. Saya bilang ini semacam life story. Yang kedua adalah ada kategori sarjana conflict based scholars. Conflict based scholar ini adalah mereka yang menjadi sarjana hari ini, menjadi guru besar di Darussalam, terlepas ada di USK dan UI, itu adalah mereka yang keluar dari situasi konflik di Aceh. Ada yang ke Malaysia, di Malaysia mereka survivors tanpa ada beasiswa. Jadi mereka kuliah pada tahun 90-an, dulu ada AM namanya kan, Aceh Merdeka. Jadi mereka pergi ke Malaysia, kebanyakan ke Malaysia, kemudian tanpa menjadi orang pemasukannya stabil, tetapi rela meninggal kampung halaman, naik feri dari Langsa atau dari Belawan ke Pulau Pinang. Yang menyokajak Naga Tawoli.
karena nyowo pasti nusaji tinggal nama. Dan ini sekarang beberapa data mereka sudah jadi besar. Saya bisa mengatakan tokoh-tokoh ini, dan orang-orang ini biasanya yang base-nya kepada village, kampung dari keluar datang ke Banda Aceh, konflik base dia, itu biasanya jiwa empatinya cepat. Bagah ulah. Karena keluar dari pegah ceritanya, kemudian diingat ke Garo. Jadi beda dengan yang sekarang. Kemudian kita pegang hartanya, dipegang hartanya seperti gilong. Sehingga social empathy, social engagement dengan yang kekinian itu jarang terlanjutkan. Maka mereka saya sebutkan dengan istilah middle class based scholars. Middle class based scholar adalah anak toke, anak para pejabat yang karena fasilitas orang tuanya kemudian mereka bisa keluar ke Medan, apakah mereka ke nyebrang atau mereka ke Pulau Jawa. Nah, para kelompok middle class ini itu biasanya agak susah kita temui mereka mau balik ke Aceh. Kenapa? Survival mereka tidak lagi menganggap bahwasanya Aceh adalah tempat mereka, sehingga banyak ini yang kita sebut Pak Yamen brain drain. Brain drain itu ketika dia sudah sukses di luar, orang tuanya sanggup memberikan beasiswa secara lahir batin, makanya hanya kita mau lewat Aceh. Jadi kelompok middle class ini masih banyak. Kita tidak bicara pada kelompok the first generation yang dulu konflik based scholars. Pada masa-masa mungkin Bapak Ibu ingat sosok Tuku Yakub, Ibrahim Alfian, dan di Jogja sekarang yang mereka adalah Prof. Irwan Abdullah, karena Pak Saifan Nur sudah meninggal dunia, yang dari Aceh Tamiya itu sarjana terakhir dari Aceh. Tapi tahun 80-an, 90-an itu di UIN Sunan Kalijaga dan UGM itu ikonnya itu adalah mereka para sarjana dari Aceh yang dulu mereka tidak pulang ke sini karena ada persoalan. Yang kedua, nanti sekarang akan kita tempatkan sosok guru kita, saya tidak mengatakan profesi, tapi Lambarusket people. Lalu kita sosialisasikan istilah ini. Jadi ini cik saya takut dalam hidup kita Lambarusket honor ini. Karena sudah banyak dokter muda dari lahir dari sentuhan para Lambarusket people ini. Sudah dari situ juga. Dan dia juga dulu survival di Malaysia, Pak Prof ya, di UGM. Nah, terkait yang kedua, kenapa Prof Asbi banyak sekali kadernya? Banyak sekali, salah satunya saya. Ini anak-anak, teman-teman, adik-adik junior yang bergabung di El Sama itu hampir 80% dia doktor. Bahkan Pak Tarmizi bersama kami itu sudah doktor. Sekarang Pak Azman sedang S3 di Medan. Artinya apa? Ada lagi ada di Kinus itu ada Ibu Tut ya, Tut Dewi. Jadi semua yang kena sentuhan ini people power atau power dari landscape, Bapak juga jadi. Kita juga. Nah, ada pola sahabat di sini, ada yang beliau kaji 4 atau 5 kategori. Kategori pertama, beliau ini para senior kita yang datang dari kampung halaman tahun 80-an, 70-an ke Banda Aceh adalah menciptakan 4 atau 5 kategori kaderisasi. Kaderisasi pertama adalah kaderisasi yang bersifat organisasi. Jadi ketika kita menyebutkan tokoh A, maka kita langsung bisa membayangkan siapa saja binaan dia. Itu saya nggak sanggup lakukan ya. Ini beliau Abius ya. Ini Pak Malik Raden, beberapa ikon tokoh-tokoh di Banda Aceh itu luar biasa pola kaderisasi. Yang kedua adalah family base. Jadi tingkat kekeluargaan ketika mereka merantau ke sini menciptakan kaderisasi terhadap generasi baru dengan keluarga Darussalam tidak bisa diabaikan. Saya masih ingat bagaimana saya dipernikahkan saya di Banda Aceh, bukan dinikahkan, dipernikahkan
Itu terjun semua para suhu-suhu itu untuk menarik mengikat kaki saya di Banda Aceh Pak Yarmen. Kota saya sudah jadi di sana dan mana? Artinya apa? Faktor family, faktor kekeluargaan. Makanya ketika saya tadi sempat terharu ketika membaca tulisan ini, pertemuan saya sekian puluh tahun yang lalu ketika melihat beliau sekarang sudah menjadi doktor. Dan candaan kita 20 tahun yang lalu itu seolah-olah menciptakan lorong sejarah, lorong waktu, dan tidak ada faktor serba kebetulan. Nah, ini kan sebuah long term friendship, persahabatan, persaudaraan antara generasi kedua, kalau saya boleh bilang sebagai anak rohani beliau, antara saya dengan Deuni, kemudian antara anak saya dan adanya Deuni, kira-kira begitu gitu. Jadi sama sekarang saya lihat di Banda Aceh, saya ingin mengatakan seperti ini, bagaimana kekuatan femininess ini yang ada di Banda Publishing. Ya, jadi kenapa dia menjadi sebuah jamaah baru dalam generasi intelektual di Banda Aceh pasca tsunami? Karena konsep yang dikedepankan adalah femininess, kekeluargaan. Modena Madiun tidak kunjung, modena Abirumu ingat, kadang-kadang mau kacau walaupun meninggalnya di Abu Sane karena bondingnya, jadi rasa persaudaraan itu kebah lain tidak harus begitu. Nah, ini yang menarik bagi saya, bagaimana misalnya pertemanan beliau Pak Hasbi, Pak Jafar dengan Prof. Nazar. Ini mungkin orang Bapak nggak tahu banyak, tapi saya tahu sedikit. Nggak tahu banyak. Jadi bagaimana sistem kekeluargaan mereka ini kemudian bisa menginspirasi kami generasi kedua untuk terus ini terjaga sampai hari ini. Jadi bagi saya, itu kayak saya membedah orang lama skate, bukan membedah Prof. Tapi ini menjadi lesson learn kepada adik-adik generasi muda sekarang. Kamu jangan cari dosen, cari guru. Kalau kamu cari dosen, hari ini sudah selesai, karena hari ini kita terlanjur kasih nilai. Tadi dia bilang ya, Assalamualaikum Bapak yang terhormat, semoga Bapak disemati Allah. Kenapa dia saya I? Ya mesti ya. Tetapi kalau adik-adik mahasiswa yang baru, kamu cari guru. Saya menemukan guru di Banda Aceh. Kenapa? Saya ingat sekali salah seorang penyair dari Siak. Ketika saya dulu ke Pekanbaru, dia mengatakan, kalau kamu mengingat guru 24 jam dan ketika dia memanggilkan kamu datang dan meninggalkan hal yang lain, maka kata penyair itu setengah jiwanya itu sudah kamu miliki. Jadi hubungannya saya dengan guru saya ini bukan lagi hubungan intelektual, tapi sudah hubungan emosional. Dia sakit, saya merasa sakit. Dia hamba, saya rasa. Kenapa? Pertemuan jiwa antara guru dan murid itu sama seperti kita dengan orang tua kita sendiri. Karena ini saya ini di sana karena banyak mahasiswa dan yang muda-muda. Supaya apa? Karena hari ini Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi kita itu dia banyak mencari dosen, tidak mencari guru. Begitu sudah kita teken ijazah atau apapun lah nilai dia, maka itu dosen kamu jamu ya itu banyak. Dan ketika maafnya dosen beliau duduk hormat kita, itu ada mahasiswa yang sekarang nggak ada hasrat untuk datang mengambil berkah. Nah ini satu hal. Kenapa saya setiap jumpa orang tua selalu saya cium tangan, bahkan juga yang muda. Saya kasih rahasia hari ini, semoga saya nggak salah. Karena saya menganggap setiap individu di dunia ini memiliki tuah tubuh bahasa Aceh. Jadi kita jangan pernah mengukur orang lain dengan ilmu kita, tetapi kita harus hormat karena tuah itu ada pada setiap kita ada di dunia ini. Makanya saya selalu bilang sama adik-adik saya mahasiswa, tolong jangan putus hubungan kamu dengan guru. Boleh kamu putus hubungan dengan dosen. Nah, yang selanjutnya adalah the power of alumni. Ini juga luar biasa. Menciptakan bagaimana Pak Asmi bersama beberapa kolega beliau itu menciptakan
kekuatan alumni bukan alumni dalam aspek kampus, tetapi mereka yang beliau bina secara terus-menerus. Jadi kalau boleh saya bilang kayak saya MHSI Alumni Institute gitu. Jadi orang yang pernah bersinggungan sama beliau itu saya lihat kan nggak mengatakan masa depannya cerah atau indah, tetapi selalu memiliki jalan karena mereka ini hadir pada saat kita galau dan gamang. Nah ini saya rasa tuah-tuah ini yang perlu kita cari di kalangan adik-adik mahasiswa atau mahasiswi hari ini. Cari itu. Saya rasa banyak di Darussalam. Kemudian bagaimana kemudian tipe-tipenya? Saya buat tipe-tipenya. Nanti akan kita lihat kenapa sosok Prof. Asdi itu sampai hari ini masih dianggap sebagai living, jadi hidup dalam pikiran orang. Ketika disebut Prof. Asdi, orang masih ingat Belanda Dayak. Jadi untuk ini kalau saya sebutkan nama, orang ingat sesuatu. Nah, ada yang para sarjana itu yang meningkatkan apa yang disebut dengan social engagement. Social engagement adalah ini para mereka yang pernah survival tahun 80-an, tahun 90-an yang sangat mengerti betul bagaimana social engagement itu. Nah, tingkat silaturahmi di antara suhu-suhu kita ini para pegawan ilmu itu amat luar biasa dibandingkan dengan kita yang sarjana tahun 2000-an. Jadi itu saya tidak bisa speechless Pak kayaknya. Tidak bisa selalu mengomentari bagaimana pola mereka membangun social engagement itu. Meskipun beda aliran politik, lo pilih Prabowo, lo pilih Ganjar, atau pilih Amin, lo pilih Anies, sangat suka. Oke, menjawab tentang apa nih? Tapi ini juga pilih orang apa. Nah, yang kedua adalah ada tipologi saya buat di sini sosial empati. Orang-orang yang seperti ini dan para pegawan ilmu itu tingkat sosial empatinya luar biasa. Mereka selalu memberikan kesan-kesan yang dia lakukan bukan hanya buat tulus. Nah ini yang saya lihat dari sosok para guru kita hari ini. Yang ketiga ini menarik ini, yang mereka adalah saya sebut dalam kategori saya ini isolated scholars. Isolated scholar adalah dia berada di Menara Gading. Urun mukawin hana beku, urun menceri dia hana bermun. Dia sibuk sendiri dia. Dan berada di Menara Gading. Pokoknya saya kenal beliau dan tahu beliau jumpanya di bandara, di boarding pass. Kita ajak minum kopi, nggak berani kita ajak, kita tegur pun takut. Tetapi kehadiran dia diinginkan dalam masyarakat. Nah ini ada beberapa isolated scholars, saya tidak sebutkan nama. Nah, nama beberapa berapa mengajukan dari pengalaman. Jadi yang terakhir adalah ini yang saya lihat ada di profesi kita, social engagement, social empathy, satu lagi dan ini adalah yang saya terima penghargaannya di Asari Dua ini, yaitu apa yang disebut dengan intellectual public, apa yang disebut dengan public intellectuals. Public intellectual adalah mereka yang hanya memikirkan bagaimana orang-orang di sampingnya, selalu gelisah. Maka saya buat dalam dalam buku saya, dalam buku tersebut satu dia orang gelisah. Dan kegelisahan itulah yang menciptakan bagaimana orang publik intelektual itu diam-diam dalam diam dia berpikir kemudian dia menulis. Saya rasa terlalu banyak sudah bicara. Saya mohon maaf jika ada salah kata saya ucap, terutama kepada Pak Warek di dekat senior saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Pas kali itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.